91 ayat 1 sampai 16. Dan ayat ini sangat menarik, saudara, di mana ayat ini menjadi topik yang begitu luar biasa bagi orang percaya di tengah-tengah masalah yang dihadapi pada saat ini dalam menghadapi malapetaka virus corona. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan ini untuk kita. Semoga firman Tuhan ini bisa bermanfaat dan bisa memberkati kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada kesempatan ini. Hamba diberikan kesempatan untuk memberitakan firman-Mu, berkati firman yang akan Hamba sampaikan ini agar dapat berguna, bahkan membangun iman setiap firman Tuhan yang akan memberikan firman gelap nama dan kuasa Tuhan Tuhan untuk manusia dan kuasa. Hamba tidak ingin kuasa gelap, kuasa iblis dan batu-batu ini mengganggu Tuhan. Maka semua anak-anak-Mu yang akan dengar Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus, Hamba berdoa dan bersyukur. Baik, langsung saja saudara, kita akan membuka Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai yang 16. Namun saya tidak akan membacakan semuanya, fokus ayat yang akan saya paparkan atau yang saya sampaikan ini, makna ayat yang akan saya beritakan ini yaitu ayat 3, ayat 5, dan ayat 6. Itu karena saya melihat ayat ini sepertinya ada kebenaran yang memang harus kita pahami dari ayat ini. Dan bagi saya ayat ini sangat menarik dan sangat memberkati saya ketika saya membaca kitab Mazmur pasal 91 ini, secara khusus ayat yang 3 dan 5 dan 6. Dan sepertinya juga ketiga ayat ini memiliki makna yang berbeda. Ada sepertinya ada makna yang kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Maka ini yang saya akan mencoba menggali apa maksud firman Tuhan ini, ayat yang 3 dan 5 dan 6. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa secara keseluruhan ayat ini memiliki makna, memiliki pengajaran, yaitu di mana Tuhan mau kita itu berlindung kepadanya. Setia berlindung kepadanya, setia berpengharapan kepadanya, maka kita akan diselamatkan dari segala mara bahaya, malapetaka, secara khusus penyakit sampar. Baik, saya akan membaca ayat yang ke-3 ini, Mazmur pasal 91 ayat 3, demikian bunyinya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ayat 5 dan 6. Engkau tak usah takut terhadap dahsyat malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Demikian firman Tuhan, saudara. Kitab Mazmur ini ditulis oleh Musa, Nabi Musa. Ditulis oleh Nabi Musa sekitar 1000 tahun yang lalu, setelah umat Israel itu keluar dari masa pembuangan di bangsa Babel. Dan secara khusus Mazmur pasal 91 ini, di mana Musa menulis ini, Tuhan berbicara pada Musa dan Musa menulis firman Tuhan ini, di latar belakangi bahwa pada saat itu bangsa Israel itu sedang menghadapi bencana atau malapetaka, yaitu penyakit sampar. Penyakit sampar seperti yang sudah kita baca ini. Ini yang menjadi latar belakang. Tujuan daripada penulis atau Nabi Musa menulis ini untuk ditunjukkan kepada umat Israel dan juga kepada kita masa kini. Seperti itu. Menunjukkan kita orang percaya masa kini supaya umat pilihan Allah itu mereka kuat, mereka teguh, kokoh, berlindung kepada Allah yang Maha Tinggi, Yahweh, yaitu Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Kalau kita melihat dari sini, itu yang menjadi tujuan daripada Musa menulis, sama seperti kita sekarang ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terjadi kepanikan, terjadi ketakutan, terjadi kebimbangan, keraguan iman antara terhadap bangsa-bangsa saat ini. Umat manusia saat ini menghadapi masalah yang terjadi, yaitu penyakit virus corona yang saat ini menyebar. Dan bukan hanya di bangsa Indonesia saja, tetapi hampir di setiap negara mengalaminya. Sehingga itu membuat umat manusia itu ketakutan, membuat manusia itu kepanikan. Dan ada tindakan yang positif yang dilakukan dalam menghadapi bencana ini, ada juga tindakan yang negatif. Contohnya dalam hal kepercayaan.
yang benar-benar di tengah-tengah bencana seperti ini, hati mereka tergerak untuk mencari Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, menyerahkan setiap persoalannya pada Tuhan. Tapi ada juga sebagian daripada umat manusia, mereka berupaya mencari perlindungan kepada hal-hal yang seharusnya tidak layak dilakukan. Seharusnya itu memang Tuhan benci. Mereka lari kepada penyembahan berhala dan lain sebagainya. Bahkan ada memang tidak mau mencari Tuhan. Hal ini yang harus kita pahami. Bahkan saya juga akan berbagi melalui firman Tuhan ini. Bagaimana sikap kita, ya? Sikap kita orang percaya, sikap kita orang percaya di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah badai kehidupan yang kita alami sekarang. Sekarang kan badai kehidupan luar biasa, yaitu virus corona. Berbicara tentang virus corona, banyak pandangan persepsi mengatakan orang-orang beriman, secara khusus kita orang percaya, mencoba mengartikan virus corona ini adalah sama artinya dengan penyakit sampar yang dikatakan di dalam Alkitab. Kalau kita lihat dari pengertiannya, penyakit sampar adalah penyakit yang menular. Selain menular, penyakit ini mematikan tubuh jasmani manusia dan hewan. Karena penyakit sampar ini juga berlaku kepada manusia, berlaku juga kepada hewan. Contohnya kepada hewan pada waktu itu umat Tuhan yang Israel berada di bangsa Mesir, dan pada saat itu kekerasan hati Firaun dan orang Mesir itu yang tidak mau mendengarkannya, sehingga Tuhan mengizinkan terjadi itulah maka bencana menimpa mereka, yaitu penyakit sampar. Penyakit sampar ini ditunjukkan kepada hewan ternak orang Mesir yang terjadi waktu itu. Hewan ternak orang Mesir itu habis mati oleh karena penyakit sampar. Jadi penyakit sampar ini sangat berbahaya, bersifat menular, bersifat mematikan tubuh jasmani manusia. Hal ini yang terjadi juga virus corona, demikian juga bahwa virus corona itu penyakit yang sama, penyakit yang bersifat menular, mematikan tubuh jasmani. Kalau kita lihat sekarang, sudah sekian banyak korban nyawa yang mati atau meninggal oleh karena penyakit corona. Sangat berbahaya. Maka kalau kita tidak kuat, tidak teguh di dalam kita akan tidak mampu kita menghadapinya. Dari sini kita melihat bahwa penyakit virus corona adalah penyakit yang sama dikata Alkitab, yaitu penyakit sampar. Dan saya setuju itu, bahwa penyakit corona ini adalah penyakit sampar. Bahasanya aja yang beda. Bahasa zaman now dengan bahasa yang zaman dulu, atau bahasa Alkitab, bahasanya aja. Zaman modern mengatakan penyakit corona. Iya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa di sini kita melihat yang menjadi pertanyaan untuk kita bahwa siapa yang mengadakan virus corona atau sampar ini? Apakah virus corona ini berasal daripada Tuhan, Tuhan yang membuat, Tuhan yang mengadakannya sebagai bentuk hukum bagi umat manusia? Atau virus corona ini adalah pekerjaan iblis? Pekerjaan iblis untuk menggoda, mencobai iman manusia, atau mematikan iman orang percaya. Kita kembali kepada Alkitab. Kita kembali kepada Alkitab bahwa di sini saya katakan dari awal tadi bahwa ayat yang ketiga dan ke-5 dan ke-6 ini kita melihat ada makna yang memang perlu kita pahami dari ayat firman Tuhan ini. Mazmur pasal 91 ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap buruk, dari penyakit sampar yang buruk. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata dia di sini menunjukkan kepada pribadi Tuhan. Bahwa dikatakan di sini bahwa Tuhan yang akan melepaskan, yang akan membebaskan, yang akan menyelamatkan engkau atau kamu dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Wow, penyakit sampar yang busuk. Berarti penyakit sampar ini memang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Yang busuk.
ayat yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Engkau tak usah. Kamu tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Terhadap kedahsyatan kuasa gelap. Terhadap kejahatan. Selanjutnya, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat ini menunjukkan pekerjaan roh jahat, yaitu iblis. Menyatakan bahwa di sini ada pekerjaan roh jahat, iblis. Ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Saudara, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. Kemudian ayat, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jelas penyakit sampar ini adalah penyakit menular di waktu petang. Di sini menunjukkan, kenapa di sini menggunakan kata gelap dan kata petang? Ini mengindikasikan bahwa penyakit sampar yang dikatakan dalam firman Tuhan ini adalah disebabkan oleh roh jahat, disebabkan oleh iblis sebagai pembantu. Tapi Tuhan di ayat 3 tadi, Tuhan berkuasa atas semua. Iblis membawa penyakit sampar itu bagi manusia, bagi umatnya, ya. Tetapi Tuhan berkuasa atas semuanya. Maka kalau orang berlindung pada Tuhan, dia akan dipulihkan, dia akan dibebaskan, dia akan diselamatkan daripada penyakit sampar atau virus corona. Dalam hal ini saya menyimpulkan bahwa penyakit sampar atau penyakit corona yang sedang melanda, malah ketika penyakit corona yang melanda dunia sekarang ini, umat manusia sekarang ini, itu disebabkan oleh iblis. Kita pahami dari sini bahwa iblis itu bekerja. Iblis itu berupaya mencari cara untuk membunuh orang percaya dan manusia. Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sini kita lihat bahwa pekerjaan iblis terhadap dunia sekarang sungguh luar biasa. Hati-hati, waspada kita. Makanya dalam kitab Efesus pasal 6 dikatakan di sana bahwa lawan kita itu adalah pemerintah-pemerintah. Pemerintah siapa? Bukan pemerintah yang ada sekarang, yang ada di depan mata kita. Bukan presiden, bukan gubernur, bukan bupati, bukan camat, kepala desa dan rekan-rekan lainnya. Bukan pemerintah itu yang kita lawan. Tapi kita sekarang sedang berjuang melawan pemerintah-pemerintah yang tidak kelihatan. Penghulu-penghulu yang di udara. Roh-roh jahat, yaitu iblis, itu musuh besar. Saudara, kalau iman kita tidak kuat, maka kita kalah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka tema perenungan firman Tuhan kita pada kesempatan ini saya berikan tema Tuhan atau iblis yang mengadakan penyakit virus corona. Jawabannya adalah iblis. Karena kalau kita menyalahkan Tuhan, tidak mungkin. Karena kalau kita lihat di Kejadian pasal 9 ayat 11, Kejadian pasal 9 ayat 11 di sana dikatakan bahwa Tuhan berjanji kepada Nuh. Setelah peristiwa air bah itu, Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa sejak kini dan seterusnya kepada anak cucumu, keturunanmu, Tuhan berjanji tidak akan melenyapkan keturunanmu di bumi ini dengan bencana yang ada. Termasuk masalah seperti ini. Tuhan tidak. Bahkan kalau kita melihat di waktu peristiwa penyakit sampar di Mesir itu, Tuhan berpihak kepada umat pilihannya Israel. Tuhan membedakan binatang-binatang milik Israel dengan Mesir. Tuhan membedakan, Tuhan memisahkan semuanya. Tuhan menyelamatkan hewan ternak milik Israel, umat pilihannya, dan hewan ternak milik orang Mesir mati. Jadi Tuhan itu sangat berpihak pada orang-orang. Dan memang janji tadi ada bahwa Tuhan berjanji tidak akan menghukum dunia yang ada. Maka yang terjadi ini adalah pekerjaan iblis. Kenapa? Penggenapan. Salah satunya ini adalah penggenapan firman Tuhan. Ini adalah awal daripada akhir zaman. Dikatakan dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 9 sampai 11. Awal semuanya. Awal daripada akhir zaman, penyakit sampar akan melanda. Gempa bumi sudah terjadi di mana?
dengan menggunakan peristiwa-peristiwa yang sudah dilakukan oleh Allah. Iblis selalu memanipulasikan kebenaran firman Tuhan. Kejadian yang sudah terjadi waktu Adam dan Hawa di Taman Eden. Iblis memanipulasi. Dan ini juga terjadi. Tuhan sudah melakukan, sudah mengizinkan bencana ini terjadi bagi manusia dunia tempat, dan ini Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia, dan iblis mengatakan sesuatu yang sudah dilakukan. Ingat, katakan firman Tuhan, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi ini kita pahami bahwa kita orang percaya tidak perlu takut. Kita orang percaya tidak perlu takut, tidak perlu panik, ya, tidak perlu bimbang, ragu di tengah-tengah masalah seperti ini. Segala yang terjadi, segala sesuatu yang terjadi sekarang ini, itu dalam kontrolnya Tuhan. Itu dalam pengawasannya Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan pekerjaan iblis ini melebihi apa yang ingin dia kehendaki bagi kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi ini yang kita pahami bahwa penyakit corona yang terjadi sekarang itu adalah pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis. Sekarang kita masuk ke dalam aplikasi daripada kebenaran firman Tuhan ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang perlu kita perhatikan di dalam ayat firman Tuhan ini, inti dari pemberitaan firman Tuhan ini adalah kita melihat kembali kepada ayat yang ketiga tadi. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Jadi orang yang setia beriman, orang yang setia berpengharapan kepada Tuhan Yesus, dia akan dipulihkan, dia akan dibebaskan dari serangan penyakit sampar. Dia akan disembuhkan jika dia terkena. Pertanyaannya, tapi sekarang kenapa kok banyak pendeta yang meninggal? Banyak orang percaya yang meninggal. Katanya orang percaya itu dilindungi oleh Tuhan, akan diselamatkan dari penyakit. Tapi kenyataan yang terjadi, kita lihat korban kematian itu sebagian daripada orang percaya, pendeta, pastor, dan lain sebagainya. Ingat saudara, tidak bisa kita melihat dari satu sisi. Kematian itu adalah kehendaknya Tuhan. Kematian itu adalah rencana Tuhan. Dan semua orang akan mengalami yang namanya kematian. Tidak diukur seberapa besar iman kita. Tidak diukur berapa lama kita melayani Tuhan. Namun semuanya akan mengalami kematian jasmani, tubuh jasmani. Dan Tuhan juga bisa memanggil kita. Tuhan juga bisa memutus
masalah ini, yaitu sikap orang percaya yang harus dilakukan itu, lawanlah iblis itu dengan iman yang teguh tadi. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Seperti apa? Iman, berdoa senantiasa. Kita sebagai orang percaya, kita harus berdoa setiap waktu dengan di dalam roh kepada Allah, dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk orang-orang kudus, untuk orang percaya. Kita juga berdoa untuk pihak pemerintah supaya mereka diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengatasi masalah ini. Kita juga berdoa untuk tenaga medis yang berjerih payah untuk menangani, mengobati orang-orang yang terkena sakit ini, supaya mereka dilindungi, dibentengi, dan diselamatkan oleh Tuhan. Kita juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini dalam keadaan sakit oleh karena sakit corona. Kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan akan pulihkan jika memang itu dalam perlindungan Tuhan, kehendak Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang harus kita berdoa senantiasa kepada Tuhan. Kita berdoa. Selain kita berdoa, kita jangan mencobai Tuhan. Nah, ini masalah yang terjadi. Firman Tuhan ayat Mazmur pasal 91 ini terkadang banyak kita salah menafsirkan, mengaplikasikan. Dengan iman, menganggap kita itu sudah beriman sungguh-sungguh pada Tuhan, sudah memahami firman Tuhan, sudah tahu tentang kebenaran ini, bahwa orang percaya itu pasti selamat. Lalu kita mencobai Tuhan. Contoh mencobai Tuhan, bahwa kita tidak taat kepada apa yang sedang ditetapkan oleh pemerintah. Keputusan pemerintah kita langgar. Pemerintah melarang, membatasi kita untuk bekerja, ini itu harus di rumah, membatasi untuk keluar kemana-mana. Pemerintah membatasi perkumpulan, baik dalam perkumpulan ibadah dan sebagainya. Semuanya itu untuk kebaikan. Tapi terkadang kita melanggar, secara khusus kita melanggar. Nah, itu mencobai. Ingat, mencobai Tuhan adalah pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis. Dan Tuhan tidak senang dengan sikap kita seperti itu. Ini tadi kematian orang percaya. Ada dua kemungkinan. Mungkin dia itu orang yang keras kepala. Sekalipun dia, kita sudah tahu statusnya orang percaya, pendeta, dan lain sebagainya. Maka kita jangan sombong dengan iman kita. Kita ikuti segala keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah sekarang ini, sebab mereka adalah wakil Allah yang sudah Tuhan utus untuk membimbing, menuntun umat manusia di muka bumi ini untuk hidup dalam kenyamanan, kedamaian. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, sikap orang percaya kita, selain kita jangan mencobai Tuhan, bahwa kita selalu percaya kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah lagi untuk memberi hukuman atau bencana yang melebihi apa yang terjadi sekarang ini. Ingat, Tuhan tidak mencobai manusia. Tuhan menguji iman manusia sesuai dengan kemampuan dan tidak lewat daripada batas kemampuan. Tuhan tahu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai orang percaya, kita tetap setia pada Tuhan di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi. Apa yang harus kita lakukan? Kita mencari perlindungan kepada Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Cari Tuhan.
1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang melihara kamu. Tuhan memelihara kita. Tuhan tahu apa yang sudah kita alami sekarang ini. Tuhan tahu apa yang sedang kita hadapi sekarang ini. Maka ketika kita berserah diri kepadanya, Tuhan ada di pihak kita. Tuhan melindungi kita. Matius pasal yang ke-11 ayat 8. Marilah yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padaku. Aku akan memberikan kelegaan. Tuhan sumber ketenangan, Tuhan sumber kelegaan, Tuhan sumber kedamaian, Tuhan sumber keselamatan. Serahkanlah segala apa yang kita alami ini kepada Dia. Datanglah pada Tuhan. Percaya pada Tuhan Yesus pasti. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah jalan. Yesus adalah hidup. Yesus adalah kebenaran. Percayalah padanya pasti selamat. Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama menenangkan diri kita, mendamaikan diri kita dengan Allah. Semakin kuat, semakin parahnya bencana ini, kita jangan takut, kita tetap tenang, kita tetap damai, carilah Tuhan. Maka kamu akan diselamatkan. Carilah Tuhan. Bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat pelindunganku, tubuh pertahananku, aku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang kusut. Jadi orang yang setia bergantung pada Tuhan akan bertahan hidupnya, akan dipulihkan, akan dibebaskan. Ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Ingat, orang yang setia bergantung pada Tuhan, dia akan bebas dari segala malapetaka. Malapetaka tidak akan menimpa dan bebas dari segala kutukan, dari segala tulah-tulah yang ada. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ingat, bila kita berseru, kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh iman kita, maka Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberkati hidup kita. Tuhan akan meluputkan, menghilangkan kita dari malapetaka, dan hidup kita mulia di hadapan Tuhan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Jadi keselamatan menjadi bagian orang yang setia, hidup berlindung pada Tuhan. Keselamatan di dunia, keselamatan di surga. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka mari di tengah-tengah bencana yang kita alami, kita tetap setia. Iman kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Percaya pada Dia, kita bersama. Iblis dipatahkan, iblis dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Enyahlah iblis dalam nama Yesus. Enyahlah segala malapetaka virus corona yang ada. Harus kita katakan dengan iman. Baik, saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini perenungan firman Tuhan kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pada kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk menyampaikan firman-Mu. Hamba sudah berbicara kepada semua umat-umat-Mu di muka bumi ini melalui media massa ini. Biar setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman-Mu, mereka dikuatkan, diteguhkan, pengharapan mereka pada Engkau. Mereka tidak takut terhadap malapetaka yang terjadi saat ini secara virus corona yang ada. Tuhan, kami tahu bahwa semua
ini adalah pekerjaan iblis, maka dengan iman di dalam nama Yesus Kristus kami hancurkan setiap rencana-rencana iblis yang dilakukan saat ini melalui sakit penyakit virus corona yang ada. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang terjadi akan segera dipulihkan oleh Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan di luar sana, berkati pemerintah yang sedang menangani, berkati tenaga medis yang sedang berjeripayah untuk melakukan proses pemulihan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit virus corona yang ada. Urapi, jaga, lindungi, berkati, pulihkan anak-anakmu saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami yakin bahwa bersama dengan Tuhan kami dipulihkan, bersama dengan Tuhan kami dibebaskan dari segala malapetaka, bersama dengan Tuhan ada keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam Yesus yang berlaku ya. Amin. Baik, demikian firman Tuhan.